Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-'ilma 'ala al-jahli wa huwa al-qa'il. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أيها الناس أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله امتثالا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا أيها الحاضرون rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita persembahkan atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang terus-menerus diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-henti memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas, berbagai macam ubudiyah, termasuk salah satunya adalah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di rumah Allah yang kita cintai. Dan ini semata-mata atas rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian yang gelap menjadi terang, yang jahiliyah menjadi Islamiyah, sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis-hadis. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, mengawali khutbah singkat kita pada hari ini, terlebih dahulu khatib berpesan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Senantiasa kita berupaya untuk mengisi waktu-waktu yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal-amal saleh. Karena itu semua adalah merupakan bekal terbaik yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah demi kebahagiaan, demi kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita sedikit merenungi perjalanan waktu, nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada hari ini tahun 2022 telah berlalu, telah menjadi masa lampau. Pada saat ini kita sedang menjalani tahun baru, tahun 2023. Dalam artian apa? Umur kita telah bertambah 1 tahun. Jatah usia kita di dunia telah berkurang 1 tahun pun. Kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Kita semakin dekat dengan kuburan. Kita semakin dekat dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Maka hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pertanyakan sejauh mana kita telah memanfaatkan waktu-waktu kita
di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang waktunya tergadaikan oleh kegiatan yang sia-sia. Waktunya terlewatkan dalam sunda gurau dan permainan belaka. Tidak sedikit dari kaum muslimin baik yang muda maupun yang tua, waktunya banyak digunakan untuk bersenang-senang, untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwat, lupa akan hak dan kewajibannya, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia, terkhusus kepada keluarganya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka hendaklah kita melakukan introspeksi di dalam kita menjalani perjalanan kita selama 1 tahun ke depan, sehingga kemudian bisa menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setiap detik berlalu, hari berganti, itu menunjukkan semakin dekat seseorang dengan ajal, semakin dekat seseorang dengan yang namanya pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kamu nanti akan mengetahui akibat perbuatanmu. Summa kalla sawfa ta'lamun, diulang lagi oleh Allah, sekali-kali tidak, kemudian sekali-kali tidak, kamu akan mengetahui akibat perbuatan. Sidang jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang masih hidup, diingatkan kita oleh Allah. Jangan sampai kemudian bermegah-megahan ini lalai daripada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian masuk ke dalam kubur. Karena kalau itu terjadi, maka kamu akan mengetahui, kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri yang namanya neraka jahim. La tarawunnal jahim. Kalau kamu menggunakan waktu kamu untuk bermegah-megahan sampai kemudian kamu masuk ke dalam kubur, ingatlah bahwa engkau akan ditanyakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu selama kamu hidup di dunia. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang pernah engkau gunakan selama hidup di dunia. Sidang jamaah rahimakumullah, tidak hanya berakhir di situ. Ternyata kalau bermegah-megahan ini seseorang lalai sampai kemudian masuk ke dalam kubur, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus dia pertanggungjawabkan terhadap apa yang pernah ia kerjakan di dunia di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa melangkah bergerak kaki anak Adam kecuali akan ditanyakan tentang perkara kepadanya. An umrihi fima afna, umurnya untuk apa ia gunakan. Syababihi fima abla, masa mudanya untuk apa ia rusak. Wa an malihi min aina kasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana ia gunakan, dari mana ia dapatkan dan ke mana ia infakkan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kalau kita menyadari tentang perjalanan waktu yang kita jalani, maka itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana perjalanan waktu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu contohnya misalnya ketika azan berkumandang, sholat 5 waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat muazzinnya, Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum. Maka jiwa yang suci akan terpanggil datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ia telah mendapatkan waktu yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jiwa yang terbuai oleh kelalaian, terbuai oleh tipu daya syaitan, ia akan melanjutkan pekerjaannya, akan melanjutkan tidurnya. Maka sungguh ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Ketika misalnya masjid kita salah satunya pada saat ini sedang membutuhkan anggaran untuk pembangunan masjid, maka kemudian kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalaikan kesempatan ini, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Karena akan ada yang Allah pilih nantinya, akan ada yang Allah pilih yang akan memberikan sumbangan, sementara kita yang selama ini melalaikan, bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan bagian dalam mendapatkan keberkahan di balik amal jariah yang kita sumbangkan untuk masjid. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Maka terkait dengan waktu ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Bahwa waktu yang kita jalani begitu cepat, sangat berlalu, sangat cepat berlalu. Kemarin rasanya kita masih tahun 2022. Sekarang kita masuk di 2023. Kemarin rasanya kita masih duduk di bangku sekolah SD, namun pada saat ini kita sudah duduk di sini dalam keadaan beruban. Ada yang sudah lusuh, ada yang sudah tua, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah menjadi pemuda, bagi yang dulunya anak-anak. Begitu cepat berlalu. Begitupun ketika nanti maut menjelang, maut menjemput, maka seseorang juga akan merasakan ia tidak hidup di dunia kecuali hanya di waktu siang ataupun di waktu sore. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duha. Tidak ia merasa kecuali hidup di dunia di waktu siang ataupun di waktu sore. Hanya itu saja. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waktu yang berlalu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Walan tarji'a ayyamul lati madat. Sebagaimana kata pepatah, bahwa waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tahun 2022 sudah menjadi masa lampau, tidak bisa kembali lagi. Maka kalau kita lalai di tahun 2023 ini masih sama seperti kemarin, tidak bisa menjadi lebih baik, maka 2023 ini pun akan menjadi masa lampau. Tapi pada saat ini alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, irtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para generasi muda, pergunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perhatian khusus terhadap generasi muda, yang apabila mereka menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Mereka adalah para generasi muda yang menyelamatkan agamanya. Sidang jamaah rahimakumullah, maka pergunakanlah waktu bagi yang muda untuk memperbanyak melakukan sesuatu yang bermanfaat. Belajar bersungguh-sungguh, berbakti kepada kedua orang tua, datangi majelis-majelis ilmu. Jangan tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu dan lain sebagainya, sebelum datang masa tua. Karena masa itu pasti, kalau kamu belum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pasti akan menjalani. Masa muda mempergunakan sebelum datang masa tua. Wa ghinaka qabla faqrin, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Bagi yang kaya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan kita terbuka lebar, samping kiri kanan kita, di depan kita, di belakang kita. Ada saudara-saudara kita, sanak famili kita yang membutuhkan. Ini masjid kita juga membutuhkan anggaran, membutuhkan donatur, membutuhkan donasi. Pergunakan kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekayaan itu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Manfaatkan kekayaan kita untuk mendapatkan hasil yang menjadi milik kita. Harta yang kita miliki, harta yang kita simpan, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sisihkan sebagian kepada anak yatim, itulah yang menjadi milik kita. Sementara yang kita simpan itu akan dibagi-bagi setelah kita meninggal dunia, belum tentu bisa dimanfaatkan di dalam kebaikan. Makanya apa yang kita infakkan pada hari ini, itulah yang menjadi harta kita. Itulah yang menjadi simpanan kita. Itulah yang menjadi sumber kebahagiaan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka sebelum orang lain memberikan donasinya, maka kedepankanlah dirimu sendiri. Karena bisa jadi orang lain akan duluan menginfakkannya. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan sebelum datang masa sakit. Masa hidup sebelum datang masa kematian. Masa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadirat. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kita yang masih banyak melalaikan waktu-waktu kita, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sekiranya itu berkaitan dengan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah yang terbaik dari masa-masa yang telah lalu. At-taibu kaman la dzamba lahu, bahwa yang bertobat kepada Allah seperti tidak ada dosa padanya. Kemudian berlatihlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bersegeralah untuk beramal soleh. Apalagi pada saat ini kita berada di zaman fitnah, zaman yang penuh dengan tantangan, ujian dan cobaan. Maka bersegeralah untuk senantiasa melakukan amal soleh sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa-sisa usia kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, dan kemudian menutup usia hidup kita di dunia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أيها الناس، أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.